Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama antara lain, di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini mari siapkan hati kita. Kita datang menyembah Dia. Semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mari kita katakan sama-sama. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan
Terima kasih Tuhan. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara yang setuju Allah kita baik, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Katakan bukti karya-Mu. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan
baik, dan Dia juga Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan. Bukti karya-Mu nyata. Katakan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, Besar cinta-Mu nyata. dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku, Kau angkat beban hidupku. Katakan amin. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Dia setiap kita selalu mengecap kebaikan Tuhan, dan kita selalu bersyukur menyanyikan kebaikannya dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi. Tuhan Yesus, amin. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Engkau sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kasih setia-Mu dan rahmat-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GB Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjamah, mengubahkan hidup saudara dan menjadi berkat bagi saudara semuanya. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini, di mana kami berkesempatan bisa dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Biar hari ini kami menjadi pribadi-pribadi yang haus, yang lapar akan kebenaran dan janji-Mu, maka Engkau akan puaskan kami semua akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami sungguh bersyukur atas tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Hidup yang Mengalami Terobosan. Saudara. Mari kita baca sama-sama dalam Daniel 6 ayat 1-5. Firman Tuhan bilang begini, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara sekalian, saya percaya kerinduan Tuhan kita pun juga pingin hidup kita menjadi orang yang berhasil. Tapi juga selain berhasil, hidup kita juga kita rindu untuk mengalami terobosan dalam kehidupan. Dan bisa berdampak tentunya bagi banyak orang. Saya percaya bahwa hidup yang mengalami terobosan itu artinya dari hidup kita yang biasa-biasa menjadi hidup yang luar biasa. Dari hidup yang tidak produktif menjadi hidup yang produktif. Dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang bermakna bagi banyak orang tentunya. Saudara, kalau Anda lihat tadi pasal ayat yang kita baca, Daniel adalah budak tawanan bangsa Babel. Tapi dia sukses menjadi pejabat tinggi pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar dan Belshazzar, yaitu pemerintahan Babilonia. Bahkan pada pemerintahan Media Persia pun juga dia menjadi di dalam pemerintahan, yaitu pada zaman Raja Darius dan juga Koreshi, saudara sekalian. Hidup Daniel mengalami terobosan, saudara. Saya pernah membaca seorang keluarga kulit hitam di Amerika Serikat yang punya seorang anak laki-laki. Suatu hari ayahnya membelikan t-shirt atau baju kos kepada anaknya seharga $1. Kemudian dia menyuruh anaknya untuk menjual, coba kamu bisa jual lebih mahal, mungkin $2. Anaknya ini bilang, saya akan usahakan papa. Dan anak ini berhasil jual $2. Wow, luar biasa. Kemudian ayahnya belikan lagi harga t-shirt atau baju kaos itu seharga $5. Dan disuruh untuk bisa menjual lebih mahal lagi. Anaknya ini bilang, saya usahakan papa. Dan anaknya berhasil menjual seharga $10. Luar biasa. Kemudian papanya belikan lagi baju atau t-shirt atau baju kaos ini seharga $10. Dan dia suruh menjual lebih mahal berkali-kali kalau boleh. Anak ini bilang, boleh, saya akan usahakan. Anak ini memutar otak, bagaimana cara bisa jual lebih mahal, saudara sekalian. Akhirnya dia dapat ide. Oh, ternyata dia ada lihat iklan bahwa nanti akan ada pertemuan salah satu bintang Charlie Angel seperti itu yang sangat terkenal, nama atau seorang artis namanya Farah Fawcett. Dia nunggu berjam-jam. Kemudian Farah Fawcett keluar. Dia datangi, minta tolong, orang kerumun kan banyak sekali. Minta tanda tangannya di baju kaos tersebut atau t-shirt tersebut. Farah Fawcett kayaknya mau setuju. Dan akhirnya dia tanda tangan. Anak ini punya ide. Dia melelang baju kaos ini atau t-shirt ini, saudara sekalian. Dan akhirnya terjual seharga $1.500.
Ayahnya mengajarkan anak ini bukan untuk berdagang, saudara. Tapi ayahnya mengajarkan untuk keluar dari mindset sebagai warga kelas 2, sebagai orang kulit hitam. Supaya hidup anak ini mengalami terobosan. Siapakah dia, saudara? Dia adalah Michael Jordan, legenda dalam dunia basket. Dulu dia mencari tanda tangan orang, sekarang dia orang yang mencari tanda tangan dia, saudara sekalian. Ada istilah begini yang saya sudah pernah sampaikan. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita lahir. Tapi setiap kita punya kesempatan untuk menentukan dan membentuk keluarga seperti apa yang kita inginkan. Engkau yang percaya, katakan amin. Hari ini kita akan belajar tentang pribadi Daniel. Apa yang menyebabkan sehingga Daniel bisa mengalami terobosan dalam kehidupannya yang bisa kita teladani. Yang pertama kalau saya perhatikan, saya pelajari, yaitu Daniel memiliki namanya integritas. Apa sih artinya integritas, Pak Rudi? Integritas itu artinya satunya pikiran, kata, dan perbuatan kita. Luar dan dalam sama. Integritas bisa juga berarti begini, ketulusan, kejujuran. Inilah yang menjadi modal untuk kita bisa mengalami yang namanya terobosan. Atau boleh saya katakan begini, integritas itu begini. What you say is what you do. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Artinya perkataan dan perbuatan kita itu sama, sinkron, saudara sekalian. Atau boleh saya katakan nih, what you do in public is what you do in private. Apa yang Anda lakukan di tempat umum, itu juga yang Anda lakukan di tempat tersembunyi. Anda tidak munafik. Itu integritas. Nah, saya mempelajari dan itu dari ini ada beberapa ciri-ciri orang yang punya integritas, saudara sekalian. Yang pertama, ciri-ciri orang berintegritas adalah dia tidak akan kompromi dengan dosa. Dengan budaya duniawi. Kalau kita perhatikan Daniel, dia berusaha pegang prinsip-prinsip kebenaran, saudara. Kalau kita lihat coba kita ayatnya Daniel 1 ayat 8-9 bilang begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengerang kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Daniel tidak kompromi dengan dosa. Saya pernah mendengar kesaksian seseorang yang bekerja di travel bureau beberapa tahun lalu. Dulu waktu lampau kan travel bureau sangat ramai ya, saudara. Suatu kali dia membawa rombongan ke Thailand, saudara. Dan ternyata bos besarnya juga ikut atau ownernya. Setelah selesai semua urusan, malam harinya dia ajak oleh bosnya ini, saudara, ke tempat di mana ada akuarium. Akuarium ini bukan berarti ada ikan-ikan, tidak, ternyata cewek-cewek yang menjajakan dirinya. Maaf, tanda petik sebagai wanita PSK. Bosnya bilang, kamu bisa pilih yang mana saja. Ya, kamu bisa ambil, pakai. Tapi bilang, jangan bos, saya nggak mau. Dia menolak. Bosnya bilang, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kan. Kamu harus senang-senang dan sebagainya. Nggak ada yang tahu. Wah, nggak bos, saya nggak mau bos. Bosnya mulai marah. Kalau kamu nggak mau nanti pulang kamu saya pecat. Waduh, ini kan tantangan, saudara. Tapi anak ini tetap mengatakan, tidak bos, terima kasih. Tidak apa-apa, kalau misalnya saya mau dipecat, ya tidak ada masalah. Akhirnya bosnya lihat, akhirnya bosnya bilang, sebenarnya saya hanya menguji kamu. Ya, saya melihat keteguhan iman kamu dan sebagainya. Saudara sekalian, saya mendengar kisahnya orang ini pulang dan tidak jadi dipecat, bahkan diangkat jadi posisi yang lebih baik lagi. Bahkan ia pernah punya sebuah travel bureau juga, saudara sekalian. Ini ciri orang punya yang berintegritas. Ciri yang lain orang yang berintegritas adalah orang yang dapat dipercaya atau jujur. Karena baca Daniel 6 ayat 5, firman Tuhan bilang begini, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak dapat suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Wah, kalau kita pelajari Daniel ini bukan tipe orang yang pagar makan tanaman, saudara. Ketika ia dipercayakan sesuatu, ia lakukan dengan jujur, dengan baik, dengan bertanggung jawab. Sehingga orang tidak bisa mendapatkan kesalahan kepadanya, saudara. Hari-hari ini orang butuh yang namanya orang-orang yang bisa dipercaya,
orang yang jujur, saudara sekalian. Suatu kali ada di perusahaan, seorang pemimpin perusahaan karena sudah lanjut usia, ia ingin menyerahkan operasional perusahaannya. Dan dia ingin mencari penggantinya. Tentu dia akan pilih orang yang sudah bekerja lama sama dia, staf-staf intinya, saudara sekalian. Dan kemudian dia kumpulkan beberapa staf intinya, saya akan menyerahkan pimpinan perusahaan ini kepada salah satu di antara kalian. Tapi saya akan memberikan kepada kalian sebuah benih untuk kalian tanam, rawati, siram sampai 3 bulan. 3 bulan kemudian kalian akan bawa. Bunganya bagaimana, kembangnya ada, potnya gimana, ya itu nanti saya akan pilih. Udah, masing-masing bawa pulang ke rumah, saudara sekalian. 3 bulan kemudian, semua datang sudah bawa. Yang pertama bawa bunga yang bagus, hasilnya bagus, potnya bagus. Yang kedua juga, yang ketiga juga. Tapi ada satu orang yang bawa cuma pot, tapi tidak ada bunganya, kembangnya. Cuma ada mungkin tanahnya aja di pot itu, saudara sekalian. Dan bosnya bilang, semua orang ketawain dia. Kenapa kamu darat bunganya? Kemudian orang bilang, iya itu memang begitu. Bosnya tanya, kenapa kamu tidak ada tanamannya? Ya memang begini bos. Saya sudah usahakan bos. Saya sudah rawat. Saya sudah siram tiap hari. Tapi memang gak bertumbuh-tumbuh bos. Akhirnya bosnya bilang begini. Saya sudah menemukan siapa yang menjadi pengganti saya. Dialah orangnya yang tidak tumbuh tanamannya. Hah? Semua kaget. Kenapa bisa pak? Ya karena benih itu waktu saya berikan kepada kalian semua. Itu benihnya saya sudah kasih air panas. Saya sudah berikan air keras. Sehingga tidak mungkin bisa tumbuh. Wah, ini luar biasa. Ternyata ujian yang namanya integritas, saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Yang kedua yang kita mau pelajari, apa yang menyebabkan sehingga Daniel bisa mengalami terobosan, yaitu ternyata, saudara, ia memiliki kehidupan doa. Bapak, Ibu, sukses membuat banyak orang jadi iri dan ingin menjatuhkan Daniel. Demikian juga hidup kita, kalau kita sukses banyak yang senang. Tapi banyak orang juga cemburu, iri, ingin menjatuhkan kita. Saudara. Dan saya yakin bahwa senjata kita orang benar itu adalah doa. Kadang-kadang kita pun juga semakin tinggi dan sukses saudara kita, semakin tentu kencang angin yang menerpa kita. Dan kita yakin senjata kita orang benar adalah doa. Dan kita yakin kuasa doa yang kita perlukan untuk mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau yang percaya katakan amin. Pertanyaannya paling sering, Pak, apa sih manfaat doa? Ada beberapa hal yang saya coba berikan. Doa akan berikan kita hikmat. Doa akan berikan kita petunjuk ilahi, saudara sekalian. Kalau Anda baca Daniel 2 ayat 16-19, firman Tuhan bilang begini. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misai, dan Asaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-teman jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang yang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit, saudara sekalian. Wow, luar biasa. Ceritanya gini, saudara. Raja itu bermimpi. Tapi itu bikin dia gelisah. Tapi dia mengumpulkan semua para orang-orang pintanya. Dia minta diberikan apa mimpinya dan artinya. Wah, ini sulit sekali. Kalau kita bermimpi, biasanya kita sampai, saya punya mimpi begini ya. Apa sih artinya? Tapi ini apa mimpi saya? Dan apa artinya? Wah, itu sulit. Ia tidak mau memberitahu raja ini apa mimpinya. Kalau tidak, maka semua para orang-orang pintanya akan dipanjung semua. Termasuk Daniel dan ketiga rekannya. Nah, untunglah kita tahu muncullah Daniel. Ia meminta waktu sama raja untuk bisa mendapatkan mimpi tersebut dan arti mimpi tersebut. Saudara. Kalau Anda baca Daniel sampai malam berdoa, minta kasih sayang Tuhan. Dia bawa ke dalam doa. Dan Anda lihat sendiri doanya dijawab oleh Tuhan. Dia dapat hikmat, dia dapat petunjuk ilahi. Saudara sekalian, ini penting. Pintar sama berhikmat itu berbeda. Banyak orang pintar tapi tidak berhikmat. Karena hikmat datang dari takut akan Tuhan. Engkau yang percaya katakan amin. Mungkin orang biasa punya gelar banyak. Profesor, doktor. Tapi belum tentu berhikmat. Karena kita lihat banyak orang yang gelar-gelarnya tinggi. Doktor, profesor. Tapi ya narkoba, korupsi dan lain sebagainya. Saya yakin orang yang berhikmat kelihatannya simple dalam memecahkan masalah. Tapi efektif, tepat guna.
orang mengalami manfaat dari apa yang dia punyai. Engkau yang percaya, katakan amin. Satu kali, saya teringat sebuah cerita. Di sebuah perusahaan yang punya sabun batangan, yang masuk di DOS itu ya saudara sekalian ya. Dan tiba-tiba biasa orang mulai komplain karena ada sabun batangan biasa kosong, saudara. Ternyata diselidiki karena mesinnya mereka sudah mulai tua, jadi biasa tidak terisi kecepatan dengan sabun yang lewat, saudara. Jadi ada beberapa sabun-sabun dosnya itu kosong, saudara. Dibikin rapat lah antara manajer dengan ownernya, pemilik. Manajernya ada yang mengusulkan, Pak beli aja mesin yang baru teknologi Jerman. Harganya kurang lebih 2 miliar. Ada yang bilang, Pak beli aja dari China sepertiga harganya. Sudah cukup bagus. Namun di tengah rapat itu ada seorang office boy, anak Tuhan. Dia lagi bawa minuman untuk mereka. Dia sempat mendengar kalau dia mengantar satu-satu minuman. Ide tersebut yang diskusi mereka, saudara sekalian. Kemudian dia nyelutup, Pak boleh nggak saya berikan pendapat saya, masukan saya. Manajer malah, apa kamu? Kamu kan office boy. Saya boleh nggak? Bosnya karena dengar, oh iya nggak apa-apa. Karena kan namanya ide, usulan. Ya kita dengar aja. Kalau saya nggak perlu beli mahal-mahal Pak. Hanya 500.000. Semua kaget 500.000. Memangnya mau pakai apa? Begini Pak, kan dosnya kan kosong. Bagaimana kalau di mesin itu yang lagi lewat, yang akan dimasukkan ke dalam dos, itu ditaruh kipas angin di depannya. Yang kosong kan, berarti kan kalau kena angin kan berarti dia kan ringan, terlempar keluar. Yang ada isinya kan berat, dia tetap jalan. Wah bosnya langsung, ini ide hebat nih. Dan akhirnya dia punya ide ini disetujui. Ini wisdom, ini hikmat saudara sekalian. Saudara, apalagi manfaat daripada doa? Doa akan memberikan ketenangan dan keberanian. Kalau Anda baca Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wow, Anda perhatikan. Daniel sungguh-sungguh berdoa. Dan saya yakin begini, doa yang sungguh-sungguh akan memberikan roh yang luar biasa kepada orang, saudara. Saudara sekalian, saya percaya begini, saudara. Doa tidak selamanya melepaskan kita dari masalah. Tapi doa selamanya memberikan kekuatan dalam kita menghadapi masalah hidup. Saya yakin orang yang suka berdoa rohnya itu kuat. Yang berdampak pada roh yang luar biasa. Kalau roh kita kuat, maka kita kuat. Bisa kuat dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Berapa tahun yang lalu, kurang lebih 99 negara dihebohkan dengan munculnya virus yang sangat terkenal namanya ransomware. Yang diberi judul WannaCry. Yang artinya kira-kira gini, pingin nangis. Pada waktu itu orang yang membuka komputernya terhubung dengan internet. Tiba-tiba menyadari bahwa semua file-file yang dia punya sudah dibajak atau disandera si pembuat virus ini. Sehingga orang-orang tidak bisa membuka file-filenya. Apalagi itu file-file pemerintahan. Mungkin di rumah sakit. Dan sebagainya. Sehingga mereka tidak bisa buka. Dan akibatnya sudah apa? Mereka pingin nangis. Wanna cry. Sudah. Lalu kemudian datanglah tawaran daripada si pembuat virus. Kalau Anda membayar $300 sampai $500, maka mereka akan kasih passwordnya sehingga Anda bisa membuka kembali file-file tersebut. Anda bisa bayangkan berapa juta komputer yang disandera. Sehingga terjadi kehebohan yang sedang melanda dunia pada waktu itu. Dan hal ini semacam ini akan terus masih berlangsung. Hackers, si pembuat virus dan sebagainya. Di Indonesia baru-baru ini heboh, yaitu si hacker yang namanya Bjorka. Mengambil file-file orang-orang yang tertentu atau instansi-instansi tertentu saudara sekalian. Ya ini penting saudara sekalian. Mungkin Anda bilang, Pak, tapi kan saya tidak kenal komputer, Pak. Tapi saya mau sampaikan walaupun mungkin tidak mengenal komputer atau internet, namun sering sekali saudara mengalami masalah-masalah hidup yang membuat kita pingin nangis atau wanna cry, saudara. Misalnya, saudara sedang bekerja ya, puluhan tahun mungkin saudara sudah bekerja. Kemudian keluarlah surat penyampaian saudara akan di PHK. Karena perusahaan mau bangkrut. Bukankah kita pengen nangis saudara? Atau saudara lagi nonton TV di rumah dan dapat telepon dari kantor polisi dan disampaikan anak Anda tertangkap karena memakai narkoba.
Bukankah sebagai orang tua kita pingin nangis? Seakan-akan langit runtuh dan seakan-akan tidak percaya. Anak kita anak yang baik kita rasa. Atau istri sakit-sakitan dan kita antar ke dokter dan di check up. Atau mungkin orang tua. Mungkin kayak flu-flu biasa dan tidak enak badan aja. Dan dokter memvonis setelah pemeriksaan lengkap semuanya. Bahwa keluarga Anda atau istri Anda atau suami Anda kena kanker stadium akhir. Saudara. Rasanya tidak percaya. Dan pingin nangis. Want to cry. Atau mungkin pasangan hidup saudara yang sudah menikah bertahun-tahun. Dan suami ketahuan punya selingkuhan atau istri ketahuan punya selingkuhan. Dan lari bersama selingkuhannya. Gak usah pakai virus ransomware. Saya yakin pasti kita pingin nangis. Saudara, ada banyak masalah yang terjadi dari kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini kau dengar firman Tuhan. Engkau, Anda, kita semua harus punya kehidupan doa. Bangun kehidupan doa. Berdoa agar roh kita kuat. Maka kalau roh kita kuat, kita bisa kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Yang terakhir, apa yang menyebabkan sehingga Daniel bisa mengalami terobosan, saudara? Yaitu dia memiliki kehidupan yang beriman. Saudara, karena iman Tuhan menolong Daniel. Kalau Anda baca Daniel 6 ayat 17, 23 sampai 24. Firman Tuhan bilang begini, sesudah itu Raja memberi perintah. Lalu diambilnyalah Daniel dan dilepasnya ke dalam gua singa. Berbicara Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditarik Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Ceritanya gini, so. Satu kali Daniel itu karena tidak salahnya maka ia dijebak. Tidak boleh ada orang yang boleh sembahyang kecuali kepada Raja. Orang tahu karena Daniel suka berdoa 3 kali sehari. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Akhirnya apa? So, ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Itu konsekuensinya. Saya pernah berpikir gini, ketika Daniel masuk ke gua singa, pasti kan ketakutan. Ini singa loh, saudara. Ternyata tidak. Karena kenapa? Rohnya kuat. Rohnya itu singa dari Yehuda. Sehingga bukan Daniel yang takut, singanya yang takut sama Daniel, saudara sekalian. Yang stres bukan Daniel, tapi singanya yang stres. Apa yang saya mau sampaikan? Demikian juga dalam hidup kita. Walaupun banyak singa yang mengaum-ngaum, tapi kalau kita beriman, maka kita bisa melewati, mengalahkan semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Modal kita itu iman. Percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, orang yang beriman pasti bisa mengalami terobosan dalam hidupnya. Mungkin pertanyaan, Pak, apa sih hasilnya ketika Daniel beriman? Kita lihat ya hasilnya ya. Daniel 6 ayat 25-27, saudara sekalian kalau kita baca ya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Yang mendiami seluruh bumi, bunyinya bertambah-tambah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberi perintah bahwa seluruh kerajaan yang kekuasaan orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan melakukan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa. Adalah hasilnya luar biasa hasilnya. Raja Darius akhirnya memberikan perintah untuk semua waktu itu takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Saudara sekalian, masalah boleh datang dalam hidup kita. Tapi kita harus bisa mengatasi masalah itu. Bukan masalah yang menguasai hidup kita. Amin, saudara. Seringkali kita mendengar bahwa tahun ini atau tahun depan adalah tahun yang berat dalam kehidupan. Namun kalau kita pikir-pikir, saudara sekalian, setiap tahun kan kita punya kesusahan sendiri. Dan setiap tahun kita bisa melewatinya. Anda bayangkan hampir 3 tahun, 2 tahun setengah, hampir 3 tahun kita mengalami COVID. Pandemi COVID-19 yang luar biasa sekali.
Tapi kita semua bisa melewati sampai hari ini. Dan kita percaya, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita semua. Tuhan telah yang menolong kita di masa lalu, saudara sekalian. Ia pun juga akan menolong kita hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Karena ia berjanji bahwa ia selalu menyertai kita semuanya. Pertanyaannya, ketika masalah datang dalam hidupmu, apa responmu? Bagaimana reaksimu? Apakah kau cenderung menyalahkan Tuhan? Apakah kau selalu menyalahkan orang lain? Atau menyalahkan situasi, orang tuamu kau salahkan, bahkan anakmu, mungkin salahkan suamimu atau istrimu, atau kau datang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, minta anugerahnya untuk kita bisa melewati semuanya itu. Engkau datang dengan penuh tangisanmu, hati yang hancur, seperti Yabes, seperti Hizkia yang datang berdoa sungguh-sungguh. Karena kita sungguh yakin, saudara, sumber kehidupan kita itulah Tuhan. Tuhan sumber jawaban, Tuhan sumber keberuntungan, Tuhan sumber keberhasilan kita, Tuhan sumber segala-galanya dalam hidup kita. Jangan lari dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau Anda lari dari Tuhan, come back, kembali, ayo. Kalau kau tinggalkan Tuhan, kau meninggalkan payung berkat Tuhan. Kau meninggalkan payung perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Dan saya percaya begini, kalau kau mau imanmu timbul, firman Tuhan, iman itu datang dari mana? Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 ayat yang sudah sering kita dengar. Firman Tuhan bilang begini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa iman kita bisa bertumbuh ketika kita mendengar firman Tuhan? Karena kita tidak akan pernah mendengar yang menghakimi kita. Aku benci kamu. Kamu manusia laknat. Engkau lemah. Engkau sakit. Aku tidak sayang kamu lagi. Tidak, saudara. Tetapi kita akan dengar dia berkata, di dalam aku, engkau kuat. Engkau sudah dikuduskan. Engkau umat yang saya sudah berkati. Percayalah, saudara, bahwa kita ini bukan BS. Barang sortiran. Bukan. Tapi kita ini adalah BP. Bangsa pilihan, saudara. Karena kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi imamat yang rajani. Yang akan menyatakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Engkau yang percaya, katakan amin. Satu kali ada seorang datang kepada penginjil yang terkenal abad ke-20, almarhum Billy Graham. Dia bertanya, Pastor, Reverend, bagaimana caranya supaya saya memiliki iman yang kuat di tengah pergumulan hidup saya? Hamba Tuhan ini berkata, Billy Graham bilang, ada 3 kuncinya. Dengar baik-baik. Orang ini mulai mengambil pulpen dan catatan dia untuk menulis. Yang pertama, read the Bible. Baca Alkitab. Yang kedua, read the Bible. Baca Alkitab. Yang ketiga, read the Bible. Baca Alkitab. Wah, rupanya inilah kunci supaya kita tetap kuat di segala tantangan. Isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Dan izinkan firman itu yang akan meluap keluar dari hatimu dari hari ke hari. Ketika engkau mengalami tantangan, pergumulan. Kau akan dengar firman Tuhan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau ketika ada masalah tantangan dalam hidupmu, kau akan dengar firman Tuhan bilang begini, pencobaan yang kamu alami itu biasa. Yang tidak akan pernah melebihi kemampuan manusia, bukan kemampuanmu. Wow. Dan saya percaya firman Tuhanlah yang mampu mengubahkan hidup kita semua. Engkau yang percaya, katakan amin. Saya teringat ada seorang yang bernama Tatsuya Shindo. Dia adalah mantan gangster Jepang yang sangat ditakuti. Atau kelompok yang kita sering kenal dengan Yakuza. Dia adalah pemimpinnya. Satu kali ketika dia di penjara karena kesalahan dia. Namun ketika dia di penjara, justru dalam penjara ia berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena selama di penjara ia mulai banyak membaca. Termasuk membaca Alkitab. Saudara. Dan ketika dia baca firman Tuhan, hidupnya dijamah Tuhan. Dan akhirnya ia menemukan Tuhan di sana. Ia bertobat sungguh-sungguh. Dan ketika ia keluar, ia tidak lagi jadi pemimpin gangster Yakuza. Tapi ia menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi pendeta. Dan kalau kita membaca kisah hidupnya, ia telah membaptis kurang lebih 100-an orang Jepang. Kebanyakan mantan gangsternya menjadi murid Tuhan Yesus. Termasuk ibu kandungnya yang dulunya tidak percaya anaknya akan bisa berubah. Tapi ketika dia melihat anaknya berubah, ibunya pun memberikan diri untuk percaya kepada Yesus. Dan dibaptis, saudara sekalian. Saudara, setelah Tatsuya Shindo menjalani kehidupan baru,
Shindo dan mantan-mantan Yakuza lainnya mengaku merasakan kehidupan yang lebih bahagia. Sebab mereka masih berkesempatan mengubah jalan hidup yang sebelumnya kelam, penuh dosa, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berdampak, dan hidup mereka mengalami terobosan, saudara sekalian. Saya percaya semua karena kuasa firman Tuhan. Saya tidak terpanjang firman Tuhan. Tapi hari ini saya percaya apabila kita punya integritas, satunya perkataan dan perbuatan, ketulusan dan kejujuran, kita membangun kehidupan doa kita. Ada masa-masa kita punya tantangan, air mata yang keluar, doa hati yang hancur, memiliki kehidupan yang beriman. Dan saya percaya apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi orang percaya, hidup kita akan mengalami terobosan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba berdoa bagi seluruh jemaat umat-Mu Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh percayakan janji Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari ini kalau Kau izinkan persoalan, masalah dalam hidup kami yang membuat kami pingin nangis, hati yang hancur Tuhan. Kami datang kepadamu membangun kehidupan doa kami. Kami memiliki keyakinan iman, kehidupan yang beriman. Bahwa Engkau yang memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi orang percaya pun Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini yang lemah Engkau kuatkan. Yang tidak punya pengharapan Kau bangkitkan kembali pengharapan mereka. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh bilu-bilu Yesus kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biar Roh Kudus berbicara terus lewat firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar kita mempersiapkan hati kita. Demikian juga roti dan cawan untuk kita menikmati berkat yang besar. Dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Sebab setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan saudara akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Sehingga lewat karya salibnya kita diselamatkan. Kita memperoleh kehidupan kekal. Kita memperoleh pengampunan dosa. Mari kita nyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat
dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. So, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebab bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi katakan, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang kudus. Nama-Mu yang kudus layak disembah oleh segala bangsa. Kami umat-Mu Tuhan mengagungkan Engkau. Terima kasih untuk hari ini
Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, firman Rema. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia, akan bekerja dan membawa hasil. Kami juga doakan semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat juga mendapat kasih kemurahan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan Tuhan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan juga memberkati seluruh persembahan hari ini. Setiap umat-Mu belajar memberi dengan sukacita dan sukarela dengan penuh ucapan syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.